Lama saya termenung. Apa yang Ustaz menungkan? Kok bisa-bisanya Bupati Mandailing Natal ini punya program insentif untuk guru mengaji, insentif untuk penggali kubur, insentif untuk penyelenggara jenazah, insentif untuk pondok pesantren, anak SD SMP wajib sholat subuh berjamaah. Ngapain dia urus itu? Iya kan? Untuk apa dia urus itu semua? Lama-lama saya berpikir, lalu saya tengok ada gambar di dinding rumah. Saya tengok ada tulisan Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Oh, ingat saya. Ini yang dulu waktu saya menulis disertasi S3. S3 saya tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Di antara orang di Makkah yang beliau belajar, namanya Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mandili, Mandailing Natal. Apa kabar semuanya? Sehat? Biado halak ita sasudena. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat? Sudah makan malam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madinah bersyukur. Apa itu Madinah? Mandailing Natal. Apa itu bersyukur? Bersyukur diambil dari 3 huruf. Syakara. Lawan dari syakara 3 huruf. Kafara. Syakara nampakkan. Kafara tutupi. Orang yang menutupi nikmat Allah disebut dengan kafar. Orang yang menampakkan nikmat Allah disebut dengan syakar. Malam ini orang Mandailing Natal menampakkan nikmat Allah. Betul? Nikmat apa? Apakah ada manusia yang beriman di Mandailing Natal ini? Apakah ada orang muslim mukmin di Madinah ini? Nampakkan dia semuanya. Maka semuanya hadir pada malam hari ini menunjukkan. Oh, mereka mau menunjukkan ada juga orang di belakang. Nanti kita ke depan dulu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan pula membawa rambai. Selama saya ceramah, tolong tangan jangan melambai. Jadi kita bagi waktunya. Saya ke depan ini dulu tausiah. Nanti kira-kira udah agak-agak mau habis, saya menghadap ke belakang. Siap? Syakar, syukur artinya nampakkan, perlihatkan, tunjukkan. Inilah makanya orang Mandailing Natal malam ini menampakkan dirinya bahwa dia ada, menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau menunjukkan nikmat Allah, datang. Acara walimah, datang apa tak datang? Datang kalau diundang. Acara akikah, datang apa tak datang? Datang kalau diundang. Tapi kalau pengajian, diundang tak diundang, tetap datang. Betul? Sholat berjamaah, apakah menunggu undangan? Datang. Saya heran juga ini, kenapa dibuat acara ini di laman masjid? Kenapa tidak masuk ke dalam Masjid Agung Nur ala Nur? Ternyata masjid tidak menampung jamaah sebanyak ini. Bisa tumbang masjid ini, na'udzubillah. Sampai penuh semuanya. Ini kebetulan pengajian atau pasar malam?
Itu kenapa ada anak-anak main prosotan. Ada pula saya tengok tadi di sebelah kiri itu warung kopi, judulnya Mangopi Julu. Hebat Masjid Agung ini, bisa orang sholat sambil ngopi. Ini menunjukkan masyarakat Mandailing Natal bersyukur, menunjukkan nikmat. Nikmat yang pertama ditunjukkannya bahwa kami masih ada di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan siapapun yang ceramah tetap ramai pengajian insyaallah. Siapapun yang khutbah tetap ramai sholat insyaallah. Siapapun yang jadi imam tetap datang berjamaah, karena kita ingin menunjukkan Madinah bersyukur, bukan bercukur. Saya tak mau nanti pulang dari sini ibu ditanya sama anaknya, siapa yang ceramah tadi mak? Ustadz Somad. Apa kata dia? Entah, disuruhnya bapak kau bercukur. Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Apa arti syukur itu kata Ustaz Somad? Arti syukur itu artinya menunjukkan, menampakkan. Misalnya ibu dikasih baju sama orang, ibu pakai apa ibu simpan? Bapak dikasih orang batik, bapak simpan atau bapak pakai? Untuk menunjukkan syukur, rasa terima kasih, pakailah baju yang dikasih itu. Contohnya mana? Inilah batik yang sedang saya pakai ini. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Mudah-mudahan yang mengasih ini diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Orang baik tak perlu disebut, takut riya, tapi catatan malaikat tidak akan pernah hilang insyaallah. Amin. Malam ini semuanya bersyukur, menunjukkan nikmat Allah. Dia masih hidup, dia masih bernyawa, dia masih beriman, maka dia datang pada malam hari ini. Di tengah kesibukannya, Bapak Bupati Mandailing Natal, Ibu Ketua Penggerak PKK Mandailing Natal, Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Udah ku hafal tadi, hilang pula dia. Ini kalau ku sebutkan semua ini sampai subuh baru selesai. Jadi supaya semuanya dapat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya, habisnya tukang balon pun dapat semua diterima. Masih adakah orang yang bernyawa di Mandailing Natal? Mana orang yang bernyawa itu? Nah, inilah dia semua ini datang. Masih adakah orang beriman di Mandailing Natal? Mana orangnya? Inilah dia datang. Jadi makna bersyukur adalah nampakkan nikmat Allah, jangan hilangkan nikmat Allah. Nikmat suara, nampakkan suara yang diberikan Allah. Alhamdulillah, suaranya merdu bagaikan bulu perindu. Begitu dia bersuara tadi, Masya Allah. Laukana bainana al-habib. Tolong jangan kalian bandingkan, tolong jangan kalian bandingkan. Ladanal qasi wal qarib. Laukana bainana al-habib. Seandainya di antara kita ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ladanal qasi wal qarib, maka orang yang jauh, orang yang dekat akan berkumpul karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna petikan syair yang dibacakan oleh ananda kita. Orangnya ganteng, suaranya pula enak. Ada orang ini ganteng, suaranya macam kambing ditarik. Ada pula orang ini suaranya bagus, orangnya tak ganteng. Ada yang lebih parah, sudah tak ganteng, suara tak enak. Mendengar ceramah saya kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Saya mulai tausiah tadi jam 9. Nanti insya Allah ada waktunya saya akan pindah ke belakang. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu yang di belakang, anggap aja kalian sedang mendengar sandiwara radio. Orangnya tak nampak, suara saya jelas kan?
Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Tolong abang-abang yang berdiri, kakak-kakak yang berdiri, kalian duduk. Ibu-ibu tuh dari tadi sore mereka belum makan malam karena bawaannya mau mengamuk aja tuh sekarang. Insya Allah bisa kita teruskan. Nikmat hidup, datang pengajian. Siap? Siap. Nikmat nyawa, datang sholat berjamaah. Siap. Nikmat suara, tunjukkan dengan solawat. Siap? Siap. Tadi saya di rumah Pak Bupati, dari mulai habis maghrib saya dengar itu suara solawat itu. Saya pikir flash disk. Rupanya orang. Di tempat lain kadang kita dengar suara mendayu-dayu jam 4 subuh sudah menggelegar suara di masjid. Assalatu wassalamu alaik. Begitu kita datang ke masjid, rupanya CD. Tak ada lagi manusia. Maka orang Mandailing Natal, dia tidak menunjukkan flash disknya, dia tak menunjukkan CD-nya, dia tunjukkan orangnya. Tapi suara yang dia lantunkan adalah lantunan-lantunan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga anak-anak muda sekarang, suaranya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya bukan solawat. What can I do? What can I do itu artinya apa yang bisa aku buat untuk kau? Ya terserah kau lah. Ada pula lagu yang lebih parah lagi dinyanyikannya. No woman no cry. No, tak ada. Woman, perempuan. No cry, tak ada tangisan. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Rupanya dia patah hati, putus asa. Akhirnya tak mau lagi kenal perempuan, kawin sama bencong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. LGBT. Mau apa negeri ini? Hancur. Kalau kalian tidak tahu cara bersolawat, tak tahu cara memuji Nabi, tak pandai mengeluarkan suara yang bagus, datang kalian ke Mandailing Natal, jumpai anak muda soleh yang ganteng, yang luar biasa. Allahu Akbar. Baru malam inilah saya rasa iri dalam hati saya. Di tempat-tempat lain biasanya sayalah bintangnya. Malam ini agak redup bintang-bintangnya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memperbanyak anak-anak muda macam ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap ibu anak-anaknya melantunkan solawat? Bapak pula yang menjawab. Siap bapak-bapak anaknya melantunkan solawat? Zaman saya kecil dulu, yang bersolawat, yang menasyid ini tidak seperti sekarang. Zaman sekarang, yang bersolawat, yang melantunkan nasyid, yang melantunkan suara yang indah, anak muda di atas pentas. Zaman saya kecil dulu, oma-oma. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut satu Muharram. Yang naik ke atas pentas itu emak-emak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Suaranya biasa aja, muka putih, tangan hitam. Bini orang ditonton oleh laki orang di depan orang banyak. Ternyata itu sudah diperbaiki di Mandailing Natal. Makanya namanya Madinah berbenah. Betul? Sekarang kita tak melihat bini orang. Ada Pak Ustaz? Memang ada. Tapi bapak-bapak tak bisa melihat karena ada tembok Berlin di antara kalian. Bapak tak bisa melihat ibu, ibu tak bisa melihat bapak. Aku bisa. Tapi saya ini udah tua. Tak sama macam Ananda kita tadi. Saya ini udah tua, Bu. Mata saya ini udah tak jelas lagi. Tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja. Tapi saya tahu dari bajunya yang di depan saya ini adalah Badan Kontak Majelis Taklim BKMP. Masya Allah, jawabannya so sweet. Ini di depan kita ini kamera, bukan jin walaupun matanya merah. Salatullah, salamullah. Coba hidupkan dulu yang handphonenya ada senternya, atau senter yang ada handphonenya, atau handphonenya tak ada bawa senter. Terserah kalian lah, yang penting ada yang menyala. Lambaikan ke arah kamera, biar supaya nampak orang. Lampunya mati kan bang? Kalau hidup lampunya, mati kameranya.
Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, hidupkan handphonenya balik, matikan handphonenya, hidupkan lampu balik. Udah cukup 1 menit, cukup untuk Instagram. Tadi tim sudah merekam 1 menit, nanti akan dimasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Sombong kali lah Ustadz Somad nih. Maksud saya yang belum follow. Saya udah follow. Isi Instagram Ustadz Abdul Somad itu isinya cuman mengendorse aja. Kemarin terakhir endorse sambal goreng, endorse sambal tuk-tuk. Membangkitkan ekonomi umat. Ini Mandailing Natal potensinya luar biasa. Memandang ke kiri, kelapa sawit. Pandang ke kanan, pohon karet. Lihat ke depan, pohon pinang. Pandang ke belakang, pohon durian. Yang kebetulan tak musim, belum berbuah. Negeri ini subur, luar biasa. Begitu sampai tadi, panitia sibuk mencari remote AC. Mana remote AC? Mana remote AC? Saya bilang tak usah. Saya sudah sesuai cuacanya, adem, ayem, tentram, tenang, macam di surga Jannatul Firdaus. Kata jamaah, macam pernah aja Ustaz masuk ke sana. Saya termasuk orang yang tak tahan terlalu dingin karena kulit saya tipis. Tapi cuaca di Mandailing Natal di Penyambungan ini memang sesuai dengan saya. Alamnya indah, airnya luar biasa. Orangnya, oh jangan tanya lagi. Makanannya, nanti kalau aku ceritakan sakit hati kalian. Bukan cuma sakit hati, sakit usus. Tadi saya dijamu sama Pak Bupati, ikan masnya segini panjang. Ustaz makan? Enggak. Kenapa? Ku tengok tak ada satupun yang makan. Ku sangkal keramik. Kadang kita bertamu ke rumah orang, sudah mau kita ambil itu buah-buahan di atas meja, rupanya keramik. Dikasihnya lah pula kaca, disangkanya kita kuda kepang. Tapi di Mandailing Natal ini lengkap semuanya. Makan makanan, buah-buahan, ada semua. Ada jeruk, ada apel, ada anggur. Padahal pohonnya tak kelihatan, tapi buahnya ada. Kita bangkitkan ekonomi umat. Umat ini kalau ekonominya bangkit, dia semangat mendengar tausiah. Tapi kalau sudah rezekinya susah, belum makan, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Datang pula Ustaz tuh ceritanya mati. Jamaah sekalian, pengajian kita malam ini judulnya Alam Barzakh. Habislah taman riwayat. Nabi Muhammad itu orangnya miskin apa kaya? Anak-anak muda yang ganteng-ganteng yang luar biasa. Nabi Muhammad itu anak muda yang miskin apa kaya? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umurnya berapa? 25 tahun. Maharnya berapa? 20 ekor onta. Kalian tak usah khawatir menjawab. Yang nggak tahu diam aja. Semua pertanyaan ini akan kujawab sendiri. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umurnya berapa? 25 tahun. Maharnya berapa? 20 ekor onta. 1 ekor onta berapa? 50 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Kali 20 ekor, 1 miliar. Mahar pernikahan. Aku tahu kalian yang akan menikah jantungnya sudah mulai rusak harga mahar di Mandailing Natal ini.
Perempuan yang paling bagus aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itulah perempuan yang paling bagus. Ini untuk mengimbangi jantung yang sudah mulai sesak napas tadi. Satu miliar. Perempuan yang paling bagus, yang paling murah maharnya. Siap ibu menikahkan anak ibu dengan mahar yang murah? Gelap masa depan kalian. Kita doakanlah malam ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma mau kasih tahu bahwa anak muda menikah 25 tahun maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya mesti terang? Biar supaya muka saya nampak putih. Paham? Saya ustadz yang tidak mau pakai make up. Jadi kalau saya masuk TV, ada tukang make upnya, jangan pasang. Apalagi kebanyakan tukang make up ini badannya berotot, tangannya melambai. Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Serangan luar biasa. Sampai ke Piala Dunia pun mereka bawa pesawat yang memakai simbol LGBT. Tapi datang pemerintah Qatar dengan ketatnya, pesawat yang bawa simbol tak boleh mendarat di Qatar. Takbir. Kalau ada anak-anak muda LGBT, kita tangkap, serahkan ke Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, biar disuruhnya gerak jalan. Siap. Gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Kenapa yang Ustaz doakan anak muda? Orang tua ini tak usah doakan lagi. Malaikat maut udah dekat. Kalau ada orang tua jahat, orang tua pacaran, orang tua maksiat, kapan lagi bertobat? Betul? Anak muda ini kalau saya lihat saya perhatikan, ini 90% anak muda semua. Ada beberapa orang tua, tapi itu casingnya aja tua, signalnya tetap muda. Mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda, anak muda yang terjebak di casing orang tua. Hidup anak muda. Takbir. Takbir itu ngusir setan. Jadi kalau ada orang tak suka takbir berarti aku tak ada bilang. Kalian aja narik kesimpulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan nyawa. Tunjukkan bahwa kau masih hidup. Masih hidup malam ini? Datang. Berarti yang tak datang? Kalau ada suami ibu yang tak datang, berarti zombie. Kalau ada istri bapak yang tak datang, berarti kuntilanak. Jadi kalau suaminya zombie, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul. Alhamdulillah semuanya hidup pada malam hari ini. Bersyukur dengan suara. Lantunkan selawat Nabi, lantunkan ayat Al-Quran. Yang membaca Quran anak muda, yang berselawat anak muda. Luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Bersyukur dengan suara, lantunkan dengan barzanji. Orang Mandailing Natal masih barzanji? Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulam. Saya tak teruskan, nampak saya pulut kuning sama ayam panggang. Kalau engkau diberikan harta, bersyukur dengan hartamu. Bagaimana bersyukur dengan harta? Bangun masjid yang cantik dan indah seperti Masjid Agung Mandailing Natal. Betul? Pintunya aja emas. Jangan tengok tuh.
Ini menunjukkan Mandailing Natal ini aman, damai, tentram, pintunya emas, tapi tidak perlu dipagar dengan pagar besi. Apa pula kata Ustaz Somad nggak pakai pagar besi? Ini pagar besi semua. Ini bukan memagar pintu emas, ini memagar Ustaz Somad. Kenapa Ustaz Somad ini mesti dipagar? Kenapa mesti ada bapak-bapak polisi di depan? Kenapa mesti ada bapak TNI Polri di depan? Karena orang Mandailing Natal ini radikal. Radikal itu artinya mereka orang yang sangat cinta kepada para alim dan ulama, karena bumi ini adalah buminya para ulama. Allahu Akbar. Dikhawatir ini mak-mak radikal ini menyerang Ustaz Somad. Ditariknya tangan Ustaz Somad, itulah maka dikawal. Jangan nanti keluar video dari atas, ditengok ada pakai besi, lalu keluar berita, jangan investasi ke Madinah karena tidak aman. Apakah Mandailing Natal aman? Aman. Investasi kelapa sawit aman? Aman. Investasi kopra kelapa aman? Aman. Hebatnya di tempat lain, di Kalimantan, digali tanah itu 100 meter baru ketemu sumber daya alam, namanya batu bara. Tapi di Mandailing Natal di atas jalan batu bara. Mohon maaf kalau batu bara, kalau kita sesudahnya batu bara. Horas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan nyawa datang pengajian, bersyukur dengan suara lantunkan selawat, bersyukur dengan harta bangun masjid. Masjid sudah selesai, bangun masjid yang lain. Masjid sudah siap, cari musyawarah langgar. Bersyukur dengan kekuasaan. Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami rajin puasa sunat, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin baca yasin. Itu bukan amal bupati, itu amal anak-anak. Anak-anak pun bisa baca yasin, betul. Anak-anak pun bisa puasa sunat, betul. Anak-anak pun bisa sholat sunat, betul. Amal bupati adalah pakai APBD. Tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu, belum. Amal bupati adalah pakai APBD untuk guru mengaji. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu, itu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak, itu yang tidak bisa dilakukan oleh ustadz. Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai jabatanmu untuk menolong penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Dari mana duitnya? Dari APBD. Siapa yang memakaikan payung hukumnya? Dilindungi undang-undang. Jangan pakai duit kalau tidak ada payung hukumnya. Karena nanti kalau ditangkap KPK, rakyat cuman menganga saja. Hah? Mudah-mudahan Allah melindungi kepala daerah yang soleh-soleh. Pakai tanda tanganmu. Kalau DPR tidak mau membantu, buat Pergub, peraturan bupati, Pergub, peraturan gubernur. Yang penting pakai jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun banyak yang tak sampai. Kenapa? Karena ditangkap KPK. Itu pun banyak tak sampai. Kenapa? Karena malaikat maut sudah dekat, sudah mendarat di airport Kuala Namu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap menggunakan jabatan untuk menolong agama Allah? Takbir. Ada di antara anak-anak muda ini nanti yang akan jadi bupati Mandailing Natal. Tapi nanti agak-agak 10 tahun lagi lah. Ada di antara anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Ada di antara anak muda ini nanti yang akan menjadi panglima. Ada di antara anak muda ini nanti akan menjadi Kapolri. Dan ketika mereka menjadi pejabat, ada kekuasaan, ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah, bukan petantang petenteng di tengah rakyat jelata. Betul? Ini Ustadz ini marah atau gimana? Tidak marah. Ustadz kan capek. Betul? Habis sholat subuh tadi saya berangkat dari Pekanbaru ke Medan Kuala Namu, langsung ke Pinang Sori, langsung ke ada tadi kampung namanya 2 kali Nono, Sinonoan, Nono, Sinonoan.
Habis itu langsunglah kemari. Jadi Ustaz belum ada istirahat sebentar. Tapi kenapa tetap menggelegar? Rahasianya adalah banyak-banyak makan telur ikan. Saya ditawari makan ikan tadi. Ustaz makan ikan, saya pikir kalau saya makan ikan, berarti kan saya mesti memilih dagingnya, tulangnya dibuang, kepalanya dibuang, ekornya dibuang. Dan cuma satu ekor. Bagus saya makan telur ikan, semuanya dikunyah. Tulangnya ikut, kepalanya ikut. Betul apa tidak? Nanti kalau kalian makan telur ikan, ingat saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan jabatan selagi dititipkan Allah dipakai. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru mengaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dikasihlah uang bantuan 100.000 sebulan, gajiannya 6 bulan sekali, disunat masal. Padahal itulah ujung tombak perjuangan umat Islam. Itulah ujung tombak pendidikan anak-anak kita. Anak kita diserang dengan narkoba, ganja, sabu-sabu, game online, seks online, website, internet, macam-macam yang merusak. Benteng terakhirnya adalah guru mengaji. Tapi guru mengaji tak dapat perhatian. Mudah-mudahan Allah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang peduli pada guru mengaji, insyaallah. Masjid besar, masjid megah, masjid mewah, tapi tak ada yang sanggup untuk jadi muazzin. Muazzin zaman bapaknya dulu, itu juga yang masih muazzin sekarang. Dia yang azan, kita pula yang khawatir. Sampai selesai apa tidak nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak muda tadi yang azan. Makanya nanti dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka nuzul Quran, dalam rangka hari ulang tahun Mandailing Natal, adakan lomba azan tingkat kabupaten. Setuju? Yang juara satunya akan berangkat umroh dengan Ustaz Abdul Somad bulan Februari 2023. Setuju? Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Ustaz Abdul Somad akan berangkat, nama programnya Umroh Akbar. Pesertanya 2.000 orang. Bulan Februari tahun 2023 bersama Grand Safa Nauli. Pimpinannya Ustadz Iqbal Pulungan, Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya. Bagi yang mau mendaftar, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini mesti kita jaga. Ada yang jadi muazzin. Saya nggak mau lah anak saya jadi muazzin, Pak Ustadz. Nanti kalau dia jadi muazzin, dia makan apa? Inilah orang yang di dalam otaknya cuma makan. Mungkin otaknya dekat sama usus. Atau memang ususnya itu di otak. Namanya apa? Otak udang. Anak kau muazzin, tapi dia babinsa. Anakmu babin kamtibmas, polisi, tapi dia bisa azan. Kalau saya yang azan, tak banyak yang datang. Hayya 'alas shalah. Tak banyak yang datang. Tapi coba kalau yang azan itu polisi. Hayya 'alas shalah. Kapolres datang, Kapolsek datang, Kapolda datang. Kenapa semuanya datang? Karena yang azan Kapolri. Betul? Hayya 'alas shalah. Dijawab sama Kapolda, Kapolsek, Kapolres. Siap. Ketika kekuasaan dipakai, disitulah agama akan dihormati dan dimuliakan. Betul? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa yang adil. Harun Ar-Rasyid, penguasa yang adil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih. Berapa usia dia? Ada yang bilang 19,
ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, 19, 20, 21, saat dia menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya? 19 tahun. Usamah bin Zaid diangkat Nabi jadi panglima perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima penakluk. Muhammad Al-Fatih 19 tahun jadi panglima penakluk. Kau umur kau berapa? 25. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Mau kucelupkan aja kok ke air godang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melimpah ruah. Tolong abang sahibul drone, naikkan drone ini ke atas, tunjukkan ke semua orang dari Sabang sampai Maroko. Bukan cuma sampai Merauke, dari Sabang sampai Maroko, dari wilayah timur Indonesia di Papua sampai wilayah barat Afrika Utara. Tunjukkan begini orang Mandailing Natal menghadiri pengajian tabligh akbar. Allahu Akbar. Cepat kali waktu berlalu di Mandailing Natal. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.45. Saya walaupun tak nengok jam, itu bisa terasa saya dari kaki ini. Di sini udah 45 menit. Sekarang izinkan saya pindah ke belakang untuk berbagi adil. Daripada saya dituntut nanti di akhirat, menuntut mereka. Dari sore dia datang. Dari jam berapa ibu tadi datang? Jam 4, jam 5, berarti kalian salah jadwal. Menuntut mereka di hadapan Allah. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Betul? Di akhirat nanti kita jumpa di padang mahsyar. Di padang bola aja payah jumpa. Kalau di padang mahsyar, boleh saya ke sana? Tak lama, paling 5 menit aja habis di sini. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar ibu-ibu semua? Oci-oci, oma-oma, nang boru, semuanya sehat? Masya Allah, tengoklah basah lantai mereka ini. Hebatnya. Ada pula, kami sangka kamilah yang paling tinggi di sini. Karena ada Pak Bupati, ada Ibu Ketua PKK, ada Ibu Wakil Bupati, ada Bapak Kajari, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Ketua Majelis Ulama, ada Kepala Kantor Kementerian Agama. Kami sangka inilah yang paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi lagi di atas. Luar biasa mereka ini. Ini yang di tangga-tangga ini, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua ini adalah penghuni surga Jannatul Firdaus. Tapi ada orang yang puasanya hilang, sedekahnya melayang, zikirnya terbang, bacaan Qur'annya tak bermakna sama sekali. Gara-gara ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebut aib saudaramu, kau umbar di medsos, kau sebutkan di grup-grup WhatsApp, kau sebutkan di Instagram, kau bicarakan kepada orang lain, maka habislah amal kita. Di antara yang merusak persatuan kita ini adalah fitnatul medsos. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada kelima, namanya fitnatil medsos. Mudah-mudahan Mandailing Natal diselamatkan dari fitnah medsos ini. Ini semuanya hadir ini kan karena tidak termakan isu kan? Iya kan? Kalau termakan isu mana mau mereka datang? Siapa yang mau ceramah? Ustadz Somad, nggak usah datang. Dia itu ustadz radikal, kepala kau kena pukul. Tapi karena orang Mandailing Natal ini orangnya cerdas, orangnya tabayun, orangnya klarifikasi, tidak termakan isu, dia datang. Dan yang paling penting, orang Mandailing Natal itu duitnya banyak, betul. Dari mana Ustaz tahu duitnya banyak? Dia kalau nonton ceramah saya, dipilihnya yang 1 jam. Bukan yang 5 menit dipotong, disebar sama orang tak bertanggung jawab.
Makanya tonton ceramah Ustadz Somad malam ini yang full, yang lengkap dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang duduk di atas pentas, ada karpet, di atas karpet ada sajadah, lebih mulia daripada yang duduk di aspal di bawah? Boleh jadi yang duduk di bawah kena becek lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa kalian aminkan pula? Maksud saya tadi Bu BKMT mau menghormati mereka, mengangkat harkat martabatnya. Jadi saya bilang, walaupun aku di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada sajadah, aku dihormati dan dimuliakan, belum tentu lebih mulia daripada kalian yang ada di bawah. Diaminkannya pula. Amin. Udah terlanjur amin, mau dicemanakan lagi? Tak bisa mau ditarik lagi. Tapi insya Allah kita semuanya masuk surga. Lama saya termenung. Apa yang Ustaz menungkan? Kok bisa-bisanya Bupati Mandailing Natal ini punya program insentif untuk guru mengaji, insentif untuk penggali kubur, insentif untuk penyelenggara jenazah, insentif untuk pondok pesantren, anak SD SMP wajib sholat subuh berjamaah. Ngapain dia urus itu? Iya kan? Untuk apa dia urus itu semua? Lama-lama saya berpikir, lalu saya tengok ada gambar di dinding rumah. Saya tengok ada tulisan Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Oh, ingat saya. Ini yang dulu waktu saya menulis disertasi S3. S3 saya tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Di antara orang di Makkah yang beliau belajar, namanya Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mandili, Mandailing Natal. Lahirnya tahun 1864. Meninggalnya tahun 1934. Lahirnya 1863, meninggalnya 1934. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Lahirnya 1863, meninggalnya 1934. 11 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Ayahnya seorang ulama, namanya Syekh Sabir Al-Mandili. Anaknya juga ulama, namanya Syekh, siapa namanya? Abdul Qadir Al-Mandili. Dia punya anak namanya Syekh Ja'far bin Abdul Qadir Al-Mandili. Punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu punya anak lagi. Itulah dia Bupati Mandailing Natal. Sekarang saya tanya, lebih bisa menolong agama ini jadi ustadz atau jadi bupati? Saya tahu jamaah bingung mau jawab. Nanti dijawabnya bupati, ustadz berhenti ceramah karena merajuk. Dijawabnya ustadz, insentif putus. Jadi lebih selamat diam. Memang yang paling enak tuh diam aja memang. Makanya sekarang banyak orang diam biar supaya selamat. Kalau mau selamat berarti diam. Kalau gitu saya diam aja lah. Sekarang saya berceramah. Perhatikan fakir miskin, bantu anak yatim, tolong anak yang belum bayar uang sekolah, tolong janda-janda yang tua. Abdul Somad tak ada duit. Abdul Somad bukan orang kaya. Abdul Somad tidak bisa mencairkan APBD karena Abdul Somad bukan pejabat. Selesai dia ceramah, jamaah pun nyumbang duit. Pas ditengok 2000 perak. Tapi kalau saya punya kekuasaan jadi bupati, langsung tak perlu pakai ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu tausiah, tak perlu bacakan ayat, tak perlu hafal hadisnya. Langsung aja semua PNS potong atas. Selesai? Mandailing Natal PNS potong atas 2,5%.
Orang yang tak paham dia akan komplain, apa ini ajaran Islam ini? Udah potong bawah, potong atas lagi. Tahu potong bawah? Bersunat. Potong atas, gaji PNS potong 2,5%. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pendapatannya 85 juta, maka dipotong 2,5%. 85 juta itu dari perhitungan 85 gram emas. Karena zaman Nabi tak ada duit kertas, tak ada dolar, tak ada yuan, tak ada yen, tak ada pound sterling, tak ada ringgit. Pakai duit emas namanya dinar. Apa namanya? Dinar. Jadi kalau ibu mau anaknya lahir jadi emas, kasih nama anaknya dinar. Perak, dirham. Siapa yang punya 20 keping uang dinar, satu kepingnya 4,25 gram, 4,25 gram kali 20 keping. Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat. Berapakah nisab zakat emas? Memang kalau orang belum makan malam susah mikir memang. Satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping berarti 85 gram. Sekarang kita tidak pakai emas, maka diduitkan. Kalau 1 gram emas, 1 gram emas sekarang sekitar sejuta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, sejuta aja lah. 1 juta 85 gram berarti 85 juta. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, siapa yang punya gaji 6, sekian juta, maka dia sudah kena 2,5%. Gaji saya tak sampai 6 juta Pak Ustadz. Gaji kau memang tak 6 juta. Yang dihitung bukan cuma gaji guys. Yang dihitung itu semuanya total. Ada orang gajinya cuma 2 juta, tapi kalau di total pendapatannya bisa 20 juta. Karena ada uang sipa, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Di total semuanya, biar supaya jangan menumpuk setahun, keluarkan tiap bulan. Cara ngitung 2,5% mudah. Kalau sejuta 25.000, kalau 10 juta 250.000. Mudah-mudahan semua bapak ibu ini punya tabungan setahun 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Mudah-mudahan semua punya tabungan di atas 100 juta. Berarti zakatnya 1 tahun 2,5%, 2,5 juta. Banyak apa sedikit? Kalau orang yang hatinya syukur, 2,5% itu belum ada apa-apanya. Coba kalau dibandingkan dengan penyakit buah pinggang, jantung koroner, diabetes meletus, sakit kanker, sakit mata, ada orang tak mau berzakat. Abdul Somad tidak akan datang, orang Basnas tak akan memeriksa. Orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Dan seterusnya, bapak ibu hafalah nasabnya. Duitnya 100 juta, tapi tak mau dizakatkannya 2,5% tak mau dia keluar. Duitnya disimpannya sampai lapu, sampai tak laku. Tapi apa yang terjadi? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba telinga ini mendengong sehari semalam, tak berhenti-berhenti. Pukul kanan, pindah ke kiri. Dua-duanya kena. Akhirnya pergi ke Malaka. Diperiksa sama dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Dikekernya itu telinga, nampaknya sarang Spiderman. Rupanya telinga kau tak pernah digosok, tersumbat taiknya udah 3 ton di dalam. Pas diobati, ini gendangnya sudah rusak. Jadi berapa harganya dok? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan tuyul. Tapi di Mandailing Natal sudah tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena zakatnya langsung potong potos atas. Betul itu. Doa-doa dari Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili, ada satu dari anak cucu cicit keturunannya yang akan berdakwah nahi mungkar amar ma'ruf, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai tuan guru,
tapi menolong agama dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ditundukkan hatinya kepada agama Allah, dijadikan kekuasaannya sebagai amal soleh, bukan amal soman. Udah pas jam 10 15 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah. Yang akan kita bawa menghadap Allah itu, walaupun Abdul Somad ceramah kemana-mana membawa mikrofon, kalau saya mati, apakah penyelenggara jenazah ngasih mikrofon? Belum pernah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam yang sudah dilihat dipandang. Belum pernah saya melihat ibu-ibu meninggal bawa gelang rantai. Belum pernah saya lihat bapak-bapak meninggal bawa kartu kredit. Belum pernah saya lihat orang meninggal bawa BPKB STNK. Belum pernah ada orang mati bawa sepeda motor kesayangan. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil-mobil yang mewah, itu nampak mobil dari sini. Apakah mobil itu akan mengiring jenazah sampai ke pelataran parkir, Beb? Sampai pelataran parkir, sayang. Setelah itu si sayang buah hati belayan jiwa pun akan membawa mobil itu pulang. Digantinya STNK BPKB, namamu akan berganti dengan nama yang baru. Siapa dia? Brownies, berondong manis. Hari ini kau tertawa, tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang terpikir, betul juga kata Ustaz Somad. Tengok ibu ketawa. Mohon maaf ya Bu, kira-kira kalau mereka ini nanti meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Yang akan kita bawa hanya amal soleh. Kaki yang melangkah malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Kaki yang akan naik ke masjid sholat subuh besok, berhasil tabligh akbar di Mandailing Natal karena tak hujan. Ya, berapa banyak alim ulama yang berdoa, kabarnya Mandailing Natal hujan terus berhari-hari. Bisa malam ini cerah tanpa ada halangan apapun. Kalau ada jamaah yang khawatir sakit flu demam, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bahkan sebagian sudah duduk di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah pun berdoa kepada Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan panitia ya Allah. Dan yang paling khusyuk doanya adalah ketua panitia. Pentas sudah kami pasang, balehu sudah, layar monitor. Ada saya di monitor tuh. Tengok aja itu, jangan tengok ke sini. Karena saya lebih besar di situ. Berdoa mereka, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai tanggal 14 ya Allah, sampai tanggal 16 ya Allah. Terus setelah itu mau mati-matilah dia ya Allah. Yang penting sudah selesai kabupaten kami ya Allah. Oh, diaminkan orang itu pula. Oh ini belum, saya gelap tadi, saya sangka kalian hantu. Rupanya hamba-hamba Allah yang beriman. Ittaqu zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman nanti akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Kenapa Ustaz ingat gelap? Karena tak ada lampu di sini. Ini seperti mati lampu. Tapi nanti insya Allah kuburnya akan terang benderang. Kenapa? Karena sholat tahajud di waktu malam, karena sholat berjamaah. Mandailing Natal kabupaten yang religius, negerinya para ulama, tidak boleh ada masjid yang kosong, mesti ramai dengan sholat berjamaah. Betul? Tengok besok subuh, tanda berhasil pengajian bukan karena jamaahnya ramai waktu tabligh akbar. Berhasil pengajian malam ini bukan karena Abdul Somad suaranya menggelegar. Berhasil pengajian malam ini standarnya adalah subuh besok. Ya Allah, mudah-mudahan subuh besok lebih ramai daripada sebelumnya. As-salatu khairum minan naum. Mana efek ceramah Abdul Somad yang menggelegar malam tadi?
hanya seperti debu yang dihembus angin. Ya Allah, masukkanlah isi ceramahku ini ke hati jamaah, sehingga mereka besok meramaikan sholat berjamaah subuh. Ya Allah, kenapa yang diurus Kabupaten Mandailing Natal ini cuman SD sama SMP saja? Karena SMA urusan gubernur, karena universitas, mahasiswa bukan lagi menjadi urusan bupati. Menurut peraturan di negara kita, sekolah yang diurus bupati hanya sampai SMP. Tanggal merah, anak-anak mestinya dibangunkan oleh emaknya. Bangun nak, sholat subuh nak. Kata ayahnya mau ngajak ke masjid, ayo sholat subuh nak. Apa kata emaknya? Jangan bang, ini kan tanggal merah. Ada pula sholat libur. Mana ada. Tapi di Mandailing Natal tidak ada istilah tanggal merah, karena hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Anak-anak kita tetap dididik sholat berjamaah. Allah bisa karena dibiasakan dia setiap hari Ahad. Anak-anak SMP sholat ke masjid hari subuh Ahad supaya terbiasa, dan kemudian habis sholat subuh buatkan pengajian khusus. Saya tanya itu anak-anak muda itu, kenapa kalian tidak mau ke masjid? Kami ini mau ke masjid Pak Ustaz. Terus kenapa kalian tak datang? Kami ini mau pengajian khusus anak muda. Kami udah datang, tiba-tiba Ustadz judul ceramahnya malam pertama di alam barzah. Kami mau cerita tentang masa depan, bagaimana kiat sukses menjadi pemimpin, bagaimana bisa ikut tes jadi TNI Polri, bagaimana selamat dari narkoba. Maka nanti dibuatkan pengajian khusus anak muda. Habis subuh, selesai subuh sholat subuh, zikir, baca Quran. Habis itu langsung silat pakai parang panjang. Setuju? Kok tiba-tiba Ustadz Somad ingat silat parang panjang? Tadi saya disambut di rumah Pak Bupati pakai parang panjang. Saya tengok mak gawat sekali nih. Nampaknya mau dites orang Mandailing Natal. Rupanya untuk menari silat saja, untuk menunjukkan bahwa orang Mandailing Natal begitulah dulu melawan Belanda. Makanya Belanda tuh lari pontang-panting balik ke Amsterdam gara-gara golok yang panjang tadi. Abdul Somad tidak diusir dengan golok, dia disambut dengan tarian, disambut dengan silat. Mereka menganggap Abdul Somad bukan tamu datang dari Riau. Abdul Somad adalah orang Mandailing Natal yang pulang ke kampung halamannya. Betul? Jadi kalau cakap saya ini tidak seperti biasanya, kenapa Ustaz Somad itu tidak seperti ceramah di tempat lain? Saya sedang bercerita dengan enam tulang saya cerita dengan oci-oci saya cerita dengan keluarga saya. Yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukan cuma orang yang mendekat, belalang pun dekat juga. Begitu selesai salam, Nabi memandang ke belakang, dilihatnya dari ujung ke ujung, diperiksanya inspeksi mendadak. Apa kata Nabi? Asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kenapa si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup. Saya kalau selesai sholat belum pernah saya periksa jamaah. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Belum pernah. Kenapa? Karena saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Tapi kalau saya jadi pemimpin, bisa saya buat gitu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak ada kepala? Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa? Karena pemimpin tidak hanya sekedar ditanya tanggung jawab tentang kepemimpinan, tapi tentang sholat anak buahnya, tentang baca Qur'annya, tentang pendidikan agamanya. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca Quran, karena di sini negerinya qori-qori. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca kitab kuning, karena saya ceramah ke Jambi. Saya tanya guru baca kitab kuning dari Jambi, dari mana kau belajar baca kitab kuning?
dari Mandailing Natal, Pondok Pesantren Mustafawiyah. Negeri ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang Mandailing Natal tak pandai mengaji, tak bisa baca kitab kuning, tidak sholat ke masjid, tidak taat agama, kalian carilah kabupaten lain. Minta jadi pemain naturalisasi di tempat lain. Ini negerinya negeri para ulama. Kalau tak percaya, pergilah kalian dari ujung ke ujung Sumatera, cari di mana orang yang pakai sorban tidak malu pergi ke pasar, pakai sarung, pakai baju koko. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya, karena sudah menjadi tradisi, sejalan, sudah menjadi kebiasaan. Orang semua teringat dan orang selalu bertanya ke saya, Ustadz pernah ke Mandailing Natal? Ustadz pernah ke Mustafawiyah? Ustadz pernah ke Purba? Ustadz, saya tak jawab, saya tunjukkan aja videonya. Berarti kau belum nonton kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bapak ibu bangga menjadi orang Mandailing Natal? Apakah adik-adikku bangga menjadi orang Penyambungan? Terserah kalian mau bangga tak bangga, bukan urusanku. Yang jelas bahwa aku sudah menyampaikan, halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya, tak tahu dia datang dari mana, tak tahu dia sedang berada di mana, tak tahu dia apa yang ada di negeri ini. Kau mesti sadar, kau tinggal di negeri para alim ulama, kau tinggal di negeri orang yang beridentitas, kau tinggal di tempatnya orang yang taat agama, kau tinggal menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi orang yang diikuti, menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang hanya mengamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apakah ada yang bisa saya sampaikan ini salah? Diam. Diam itu tanda setuju. Kalau ada anak gadis dipinang orang, mau kau nikah sama dia nak? Anak gadis itu menjawab atau diam? Diam. Kata Nabi, perempuan itu diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Apakah ada yang disampaikan Abdul Somad ini salah? Berarti tak setuju. Tapi kalau diam berarti salah itu. Makanya anak gadis disuruh satu orang bertanya ke kamarnya sebelum akad, mau kau sama itu nak, mau meminang kau? Kata anak itu menjawab, aku jawab iya aja atau iya banget ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Mandailing Natal laki-laki dan perempuan tidak boleh bersatu di tempat yang sama. Laki-laki di sana, tak ada perempuan. Ada aku tengok macam-macam perempuan. Perempuan di sana, tak ada laki-laki. Orang ini tadi salah apa? Salah, tak salah apalah pokoknya. Nah, adapun yang di tengah ini jalur bebas. Dah laki-laki, dah perempuan dong. Ini media pers. Walaupun adik-adik anak-anak muda kita ini bukan ustadz, bukan ceramah, bukan guru, bukan alim ulama, bukan kiai, tapi boleh jadi pahala mereka lebih banyak daripada pahala Ustadz Somad. Kenapa? Karena ceramah Ustadz Somad cuma sekali, tapi ceramah ini bisa ditonton berulang-ulang, itu karena rekaman. Ini kamera Glenn ini hidup kan? Aku tengok lampunya tak ada yang hidup. Berapa kamera di tengah jalannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apalagi itu yang di bawah tenda sana. Ibu tadi kasih tenda, bapak tadi kasih. Mereka tenda biru macam pesta nikah. Kenapa mereka mesti pakai tenda? Karena dikhawatirkan kalau hujan turun kena korslet kabel-kabel, hilang nyawa Abdul Somad. Nyawa Abdul Somad letaknya di sini. Bisa ngomong sudah lebih 1 jam karena ini hidup. Coba kalau jahat orang tuh dimatikan aja ini. Ini orang baik-baik semuanya. Jangan kita ukur orang baik karena jubahnya. Jangan kita ukur orang baik karena bajunya. Berapa banyak bajunya bukan baju ustaz, tapi hatinya ustaz. Berapa banyak bajunya koko, hatinya setan. Tapi sebaik-baiknya adalah, tapi jangan ceramah saya ini dibalik.
Saya tak mau ceramah saya dibalik. Besok anak muda pakai celana pendek, tak pakai baju. Pas ditanya, kenapa kau tak pakai baju, pakai sarung? Yang penting hati. Nanti perempuan membalik ceramah saya. Tiba-tiba ada perempuan di Mandailing Natal tidak pakai jilbab, dibukanya hijabnya, nampak rambutnya, warnanya 3 macam sarang tawon. Sampai tawon pun bingung pulang, ini macam-macam sarang gitu. Kok baunya lain gitu. Pas ditanya, kenapa kau gak bertudung? Kenapa kau tak pakai jilbab? Kenapa rokok pendek? Yang penting hati. Kita diajarkan zahir dan batin. Makanya ketika Idul Fitri kita minta maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga menyiratkan dua-duanya penting. Bukan cuma batinnya, zahirnya juga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Pum pum pum. Tiangnya udah ada, tinggal benderanya kita naikkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga Mandailing Natal, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Ini kalau tidak kita jaga kebersamaan ini, hancur Indonesia ini. Karena kita terdiri dari pulau-pulau, ratusan, ribuan pulau. Afrika, daratan saja. Atasnya Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Tengahnya Kongo, bawahnya Afrika Selatan. Isinya 50 negara. Satu daratan, tapi negaranya pecah-pecah. Makanya mereka heran melihat Indonesia. Indonesia pulau, 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 tapi bisa menjadi satu negara. Terbang dari Banda Aceh ke Papua 8 jam, sama dengan terbang dari Indonesia ke Jeddah. Tinggal satu negara, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita jaga persatuan ini, kita menjadi kuat, kita menjadi hebat. Hari ini saya datang dengan menjaga persatuan. Makanya saya tidak dikasih baju putih. Baju yang saya bawa dari Pekanbaru warnanya putih. Sampai kemarin dikasih batik. Kenapa? Saya tak tanya. Tapi kalau boleh saya menerjemahkan. Dikasih warna-warni supaya simbol lebih indah warna-warni. Yang penting substansi maknanya menutup aurat. Ini macam-macam kepalanya ini. Macam-macam baju jilbabnya. Ada yang warna hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, berwarna-warni macam-macam. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpinnya pemimpin yang takut kepada Allah sehingga tidak ada korupsi dan nepotisme. Ibu-ibunya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang menyantet suaminya. Bapak-bapaknya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang dilarikan pelakor. Ibu takut pula mengaminkan. Anak-anaknya takut kepada Allah sehingga semua anaknya berbakti kepada orang tua. Masyarakat Mandailing Natal takut kepada Allah, maka turunlah rahmat Allah sampai hari kiamat insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Mandailing Natal ini beriman. Apakah penduduk Mandailing Natal beriman? Wattaqau, bertakwa. Apakah penduduk Mandailing Natal bertakwa? Kalau penduduk Mandailing Natal ini syaratnya dua, beriman dan bertakwa, janji Allah, la fatahna alaihim barakat, kami turunkan barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh kelapa sawit, tumbuh karet, tumbuh pinang, tumbuh sungainya ikan-ikan luar biasa. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu.
Ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Saya tengok jamaah menengok ke bawah. Ada jamaah di bawah? Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari 9 sampai jam 10.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan semuanya bernilai amal soleh. Mudah-mudahan menguatkan iman kita, menjaga persatuan kita, menjadikan Mandailing Natal tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diberikan anak keturunan penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Untuk segala kebaikan-kebaikan ini, Al-Fatihah.